Saya akan membahas tentang banyaknya kejadian bullying di sekolahan pada pendidikan di Indonesia, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Seorang siswa SMP negeri di Saat ikut puskesmas ternyata korban ini sudah mengalami luka patah di bagian paha. Sebelum saya membahas berita ini lebih dalam, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nagindra Quintarida dengan NIM A1A224002 dari Program Studi Pendidikan Sejarah kelas R002. Komisi Perlindungan Anak di Indonesia atau KPAI melaporkan bahwa beberapa bulan terakhir di tahun 2025 banyak terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Beberapa di antaranya berujung menjadi korban jiwa. Misalnya, di sebuah sekolah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, siswa SMP tewas akibat bullying atau perkelahian antara teman sekolah. Sebagai respon atas kejadian seperti ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan tengah membuat regulasi baru untuk perlindungan siswa dan untuk menangani kekerasan atau bullying di sekolah. Lonjakan kasus kekerasan dan bullying di sekolah menunjukkan bahwa masalah ini telah melewati batas kasus individual. Sudah menjadi persoalan sistematik di dunia pendidikan. Contohnya, data di 2024 terus naik dan di 2025 banyaknya korban yang fatal. Sekolah sebagai institusi pendidikan dan sosialisasi bagi anak seringkali gagal menjamin lingkungan yang aman. Seharusnya sekolah yang aman, nyaman, dan mendidik, bukan menjadi sumber trauma dan bahaya bagi siswa. Faktor penyebab terjadinya perundungan di sekolah. Yang pertama, minimnya sistem perlindungan anak di sekolah. Banyak sekolah belum punya mekanisme penanganan kekerasan atau pelaporan yang jelas, serta kurang tenaga profesional seperti konselor atau pendamping psikologis. Faktor yang kedua, budaya kekerasan dan perundungan kurang dikendalikan. Di beberapa lingkungan, bullying dianggap biasa atau hanya kenakalan siswa, bukan aksi serius yang butuh ditanggapi. Hal ini memunculkan toleransi terhadap kekerasan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran guru, siswa, dan orang tua terhadap bullying atau kekerasan. Banyak pihak tidak menyadari dampak jangka panjang atau menganggap perundungan sebagai hal yang sepele. Yang keempat, pengawasan dan penegakan aturan yang lemah. Meskipun ada regulasi seperti Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, implementasinya kadang lemah atau bahkan diabaikan. Faktor yang terakhir yaitu minimnya dukungan terhadap korban. Korban bullying atau kekerasan sering tidak mendapatkan pendampingan psikologis atau perlindungan setelah kejadian, sehingga trauma bisa berkepanjangan atau korban merasa terpojok. Adapun cara pencegahan atas terjadinya bullying dan perundungan ataupun kekerasan, yang pertama, perkuat implementasinya dan regulasinya. Sekolah wajib menjalankan regulasi anti kekerasan atau anti bullying dengan pedoman jelas, tim penanganan, dan prosedur pelaporan serta respon cepat. Yang kedua, bangun sistem pendampingan dan konseling di sekolah. Sediakan konselor, tenaga psikolog, ruang aman, layanan dukungan bagi siswa yang merasa tertekan atau pernah menjadi korban bullying. Yang ketiga, edukasi dan literasi karakter bagi guru, siswa, dan orang tua. Pencegahan keempat adalah libatkan siswa sebagai bagian dari solusi.